Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di mana saja Anda berada, pada kesempatan ini pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi kemampuan oleh Allah, kemauan untuk dapat mengikuti pengajian kita meskipun cuma beberapa menit, tapi ini adalah hidayah, ini adalah mudah-mudahan ini semoga menjadikan amal kita di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin yang berbahagia, saya ingin menyampaikan bahwa beberapa ayat tentang mengatakan Allah itu melarang kita untuk berputus asa. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Janganlah kamu berputus asa dari kezuliman-kezuliman yang pernah kamu lakukan. Janganlah kamu pernah berputus asa, barangkali kamu selama ini banyak berbuat dosa. Janganlah kamu berputus asa, barangkali kamu selama ini belum beribadah kepada Allah. Oleh karena itu makanya kata Allah, tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah, menghapuskan, mengampuni semua dosa-dosa. Yang pertama, kalau kita lihat larangan Allah untuk jangan berputus asa itu, kita lihat suratnya 12 ayatnya 87. Allah berfirman, ini diterangkan, diceritakan di cerita Nabi Yusuf. Cerita Nabi Yusuf bahwa bapaknya Yakub, sebagaimana dia karena pernah kecewa, anaknya Yusuf hilang, kemudian juga Bunyamin juga hilang, kemudian beberapa saudaranya yang ingin mencarinya tetapi belum ketemu, karena itu adalah perbuatan dari saudaranya yang 11 orang tersebut. Oleh karena itu makanya setelah dia pulang menghadap kepada Yakub, apa kata Yakub? Wahai anak-anakku, janganlah cepatlah kamu silakan cari di mana keberadaan adik kamu Yusuf dan Bunyamin. Dan janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sebab berputus asa itu adalah dosa. Berputus asa itu adalah zalim. Berputus asa itu adalah Allah tidak inginkan. Itu ada di dalam suratnya 12 ayatnya 87. Makanya barangkali mungkin kita selama ini pernah berbuat dosa, pernah musyrik, pernah menzalimin orang, pernah membunuh orang, atau bahkan pernah berzina. Dosa-dosa yang besar yang kita lakukan ini dilipat gandakan oleh Allah. Tetapi apa kata Allah? Janganlah kamu berputus asa dari dosa-dosa, sebab Allah itu mengampuni semua dosa-dosa. Kalau kita lihat suratnya, mari kita lihat suratnya 39 ayatnya 53, 54, 55. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suratnya 39 ayatnya 34, 53, 54. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.
Tidak ada dosa yang tidak Allah ampuni. Seluruh dosa yang kamu lakukan akan diampuni. Dosa apapun yang kamu kerjakan, Allah akan hapuskan, Allah akan ampuni, Allah akan hilangkan. Kalau kamu bertobat, beriman, dan beramal soleh. Nah, dengan kitab pengajian ini, di dalam Al-Quran banyak sekali informasi yang akurat, yang dijamin kebenarannya kalau kita mengikutinya, kita baca, kita pahami, kita hayati, kita amalkan. Insya Allah dalam Al-Quran ini sudah pasti kebenarannya. Tadi yang saya katakan suratnya 39 ayatnya 53, 54, 55. Dan bagaimana caranya supaya Allah mengampuni? Makanya kata Allah tadi, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dosa mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memaafkannya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Ini kata Allah. Nah, di ayat 54-nya dan kembalilah kamu. Kembali, kita harus kembali kepada Tuhanmu. Kita berarti kembali kepada Tuhan kita. Kita harus menyembah Allah. Kita bertaubat. Dengan kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu dengan secara tidak dapat kamu tolong. Jadi kalau sudah azab datang secara tiba-tiba, tidak ada lagi yang bisa menolong. Oleh karena itu, dengan kesempatan ini kita membaca bocoran-bocoran dari Allah, berarti masih ada kesempatan. Sebab namanya kita hidup ini tidak bisa ditentukan lama atau tidak. Nah, kalau di akhirat nanti akan selama-lamanya. Selama-lamanya, bayangannya, perbedaannya, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Oleh karena itu, makanya berarti sangat lama sekali. Lama sekali. Makanya di ayat 55-nya, auzubillahi minasyaitonirrajim, dan ikutlah sebaik-baiknya. Ikutilah kata Allah untuk taubat itu, untuk mengikuti Allah, ikutilah sebaik-baiknya. Apa itu? Al-Quran. Yang diperintahkan oleh Allah kita itu untuk mengikuti semua apa yang ada di dalam Al-Quran ini. Ikutilah yang sebaik-baiknya apa yang telah Allah turunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedang kamu tidak menyadarinya. Apakah kita tahu bahwa nanti ada azab? Tidak. Sebenarnya banyak sekali contoh terdahulu di zaman para nabi, di zaman Nabi Yunus, Nabi Lut, ada contoh. Zaman Nabi Musa juga ada contoh. Zaman Nabi Nuh juga ada, bahkan istri dan anaknya tidak mau untuk mengikuti. Bertahun-tahun dia berdakwah, tapi paling kalau 10 tahun itu dia cuma 1 pengikutnya. Sampai anaknya pun tidak mau. Makanya Nuh dibilang oleh Allah, Nuh kamu buat kapal. Buat kapal dari apa? Ya dari kayu. Terus kayunya dari mana? Kau tanam dulu. Berarti tanam dulu. Setelah setelah kayunya udah besar, ditanam, ditebang, dibuatlah kapal. Setelah buat kapal, orang sudah mulai bilang, Nuh gila, masa di atas gunung bikin perahu. Akhirnya apa? Allah perintahkan semuanya, ayo ikut masuk dalam perahunya Nuh. Berpasang-pasangan, binatang seluruhnya berpasangan, dan orang yang beriman telah masuk. Sampai anaknya pun gak ikut. Sampai ditanya, kan ada nggak? Belum ada. Anaknya belum ada. Dipanggillah dia untuk diajak ikut masuk dalam perahu. Ternyata anaknya tidak mau. Ya itulah akhirnya wassalam. Nah ini, makanya kalau kita lihat tadi 3 dosa besar, kalau kita lihat itu di dalam suratnya 25. Surat 25 ayatnya 68. Kata Allah, dosa yang besar itu pertama adalah syirik. Yang kedua, membunuh.
ketiga berzina. 3 dosa ini kata Allah dilipat gandakan dosanya, hukumannya di akhirat nanti. Kecuali, tapi inilah kata Allah ada kecualinya. Kecuali apa? Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Ingat, taubat, iman, amal soleh. Jadi kalau cuma sekedar taubat saja, tidak beriman, tidak beramal soleh, belum. Harus dia taubat, iman, amal soleh, maka seluruh kejahatan, seluruh keburukan akan dihapuskan adalah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Bahkan kata Allah, orang yang taubat dengan taubat yang sebenarnya, beriman, beramal soleh itu, maka sebenarnya dia akan kami ganti dengan kebaikan-kebaikan. Ini kata Allah. Allah itu sangat sayang, sangat cinta, sangat senang. Bagaimana nggak sayang sama makhluknya? Kita ini kan ciptaannya, ciptaan Allah, Allah yang menciptakan. Ya pastilah dia sayang. Kita dikasih Al-Quran, dikasih akal. Untuk apa? Senjatanya Al-Quran ini supaya kita tetap tadinya suci, kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Allah menginginkan kita ini semuanya nanti kembali tadinya dari surga, kembali ke surga. Jangan sampai nanti dia menciptakan manusia yang suci, kembalinya enggak suci. Tadinya dia diturunkan dari surga, kembalinya ke neraka. Nauzubillah, semua nauzubillah. Nah ini, makanya kita itu masih punya kesempatan untuk tetap bertaubat kalau punya salah. Allah akan mengampuni, menghapuskan semua dosa-dosa. All those sin. Semua dosa-dosa akan Allah ampuni. Asal tadi kita kembali ke taubat kepada Allah, beriman, beramal soleh, sebelum azab datang secara tiba-tiba, sebelum datang secara mendadak, sedang kamu tidak menyadari. Tidak ada yang tahu. Kita tidak ada yang tahu ke depannya bagaimana. Rezeki seseorang, musibah seseorang untuk ke depannya kita tidak ada yang mengetahuinya. Makanya kita siap-siap saja, kita tetap waspada, kita tetap berhati-hati, kita tetap beriman, beramal soleh. Semakin hari kita ini semakin mendekat ke lubang kubur. Nah, dengan penyampaian yang singkat ini dapat kita pahami, dapat kita hayati, dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.